Kama tusanu baina taharumi wa tawajjuh wa baina ta'awudi wal basmalah wa baina fatihati wal amin wa baina amin wa surah wa baina surati wa takbiratul ruku. Sebagaimana disunahkan juga berhenti itu antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Bahkan ada yang sering terdengar, wah, di Pareto kira-kira gitu. Takbiratul ihram digabungkan dengan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Jadi itu dia tuh takbir itu takbiratul ihram atau takbir awal doa iftitah. Kayak bingung malaikat. Jadi harus ada jeda dulu. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Alhamdulillah katsir. Sunahnya begitu. Wa baina ta'awudi wal basmalah, dan disunahkan berhenti atau jeda antara bacaan ta'awud dengan basmalahnya di dalam surat Al-Fatihah. Sunnah berhenti dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun itu memang sah-sah saja, tetapi dia tidak mempunyai sunnah hayatnya sholat, tidak punya sifatnya sholat. Maka ada jeda antara bacaan ta'awud dengan basmalahnya di dalam Al-Fatihah. Dan juga disunahkan berhenti atau ada jeda wa bainal Fatihati wa amin, antara selesainya bacaan surat Al-Fatihah dan bacaan amin itu pun disunahkan harus ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Itu tidak pakai jeda. Berarti tidak mempunyai sifat sholat. Wa baina amina wa surah, dan juga disunahkan berhenti atau jeda antara ucapan amin dengan bacaan surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dan seterusnya. Jadi antara amin dengan bacaan surat jangan sampai langsung diwasol. Wa baina surati wa takbirati ruku'i, dan disunahkan berhenti atau ada jeda antara selesai bacaan surat dan takbir mau ruku'. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu baru Allahu Akbar. Jangan sampai terjadi, bahkan lucunya lagi, biasanya di kampung-kampung itu di dalam sholat tarawih itu biasanya terjadinya itu, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, geus di dieu ruku teh geus dihandap. Mereka mana? Bacaan surat masukin yang dibaca teh geus di posisi dina ruku. Kufuan ahad, jadi dipanjangkeun di ahad tadi. Insyaallah. Nah, ini merupakan bagian daripada sunnah hayat yang merupakan sifat di dalam sholat. Ini sunnah hayat yang kalaupun tidak dikerjakan pun sah sholatnya, dan kalau tertinggal pun ini tidak mesti ditambal dengan sujud sahwi. Dalam artian bukan terlalu yang paling penting banget kira-kira begitu, tetapi ini menentukan sifatnya sholat.
Kadang-kadang keberhargaan sesuatu itu dengan sesuatu yang memang kadang-kadang yang disepelekan begitu. Dan kadang-kadang seseorang bisa terjatuhnya kepada sesuatu pun kadang-kadang dengan sesuatu hal-hal yang disepelekan pula. Ada kalanya begitu. Kayak istilah da kabeureyan mah tara kuno gede-gede tara. Ku cucuk naon? Ku cucuk asin tara aya istilah kabeureyan ku cucuk munding tidak ada. Kadang-kadang hal-hal yang sepele ini justru ini merupakan sifatnya sholat. Fahadhihi sitatu saktatin, maka sampai itu saja jedanya itu sudah ada 6 kali jeda, 6 saktah. Ya. Pertama antara takbiratul ihram dengan doa intitah. Yang kedua jedanya antara baca ta'awud dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya jeda antara surat Al-Fatihah dengan bacaan amin. Berikutnya antara bacaan amin dengan surat, ada jeda juga. Dan juga jeda antara bacaan surat dengan takbir ruku. Dan juga baina tawajuh wa ta'awud, antara bacaan takbiratul ihram dengan ta'awud. Jadi sampai situ pun sudah ada 6 kali pemberhentian. 6 kali pemberhentian kalau digabungkan sedikit-sedikit ya lumayan agak lama juga. Makanya lama sholat itu. Makanya kok heran 20 rakaat tarawih kok bisa selesai dengan 7 menit. Wah, luar biasa, juara ya gitu. Fahadhihi situ saktatin tusanu fi sholati, disunahkan di dalam amalan sholat. Segimana itu untuk pemberhentiannya? Ya tidak terlalu lama-lama amat. Wa kulluha biqadri subhanallah. Semuanya ini pemberhentian yang tadi, jedanya itu biqadri subhanallah, hanya seukuran dengan ucapan subhanallah. Sakit itu. Seukuran lamanya tumanina. Illallati baina amina wa surah, terkecuali jeda antara bacaan amin dengan bacaan surat. Fahiya fi haqqil imam fil jahriyah ba'da qiraatil ma'mumil fatihah. Terkecuali jeda antara bacaan amin dengan bacaan surat berikutnya bagi si imam, maka haknya bagi si imam di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya itu, nanti dia baca suratnya itu ba'da qiraatil ma'mumil fatihah, setelah selesai bacaan al-fatihahnya si makmum. Ini yang jarang sekali dilakukan di setiap yang berjamaah, hampir di setiap sholat, jarang-jarang sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu makmum baca Al-Fatihah, maka imam selama Al-Fatihah makmum belum selesai, imam jangan dulu beranjak kepada bacaan surat. Itu yang lebih utamanya. Dan yang jarang sekali ini terjadi. Terus bagi imam atau nawan wae selama makmum membaca Al-Fatihah itu, wa yusanu lil imami ayastagila fiha bi qiraatin aw du'ain sirron awil qiraatu aula. Selama si makmum baca Al-Fatihah, imam tidak langsung baca surat, lalu apa bagi si imam? Ngalamun gitu wae? Henteu. Sunnahnya bagi si imam sebelum dia baca surat, selama makmum membaca Al-Fatihah, sunnahnya bagi si imam ayyastagila fiha bi qiraatin aw du'ain sirron. Dia itu imam sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain atau dengan bacaan doa secara sir. Boleh diisi dengan doa, boleh diisi dengan bacaan Al-Quran
yang lain. Apakah membaca dulu surat yang mau dibaca nanti, misalkan dibaca dulu secara perlahan di dalam hati oleh si imam itu? Sunnahnya kayak begitu.